Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tabi pun Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, segenap panitia yang saya hormati, dan seluruh rekan-rekan anggota Korpi seluruh Indonesia yang saya banggakan. Puja dan puji hanyalah milik Allah, Allah yang satu, Allah tempat kita bergantung, dan Allah yang tiada satu pun menyerupainya. Allah masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih menjalankan setiap amanah yang diberikan kepada kita. Selawat beriring salam adalah selalu kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan nanti di yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Pagi hari makan cuka, makannya enak, penuh rasa. Izinkan saya berceramah agama dengan tema moderasi beragama. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah berada di negara Indonesia. Kita ditakdirkan Allah menjadi rakyat Indonesia, di mana Indonesia ini memiliki berbagai macam keragaman, beragam suku budaya, beragam adat istiadat, beragam bahasa, dan beragam agama. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami jadikan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan landasan bagi kita agar kita bisa bersikap moderat. Di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah sunatullah. Allah jadikan kita berbeda-beda, itu adalah merupakan ujian bagi kita agar kita bisa salamatus sodar kepada saudara-saudara kita. Kita bisa berlapang dada untuk semua perbedaan. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Sikap moderasi beragama ini harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjauhi sikap ekstrim, ujaran kebencian, menghujat, merasa paling benar sendiri, merasa akan masuk surga sendiri. Padahal kalau surga itu hanya kita sendiri, sepi ya hadirin surganya. Nggak seru berarti di surga itu. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu telah memberikan kepada kita banyak keteladanan. Bagaimana tentang beliau menghadapi moderasi beragama. Dikisahkan Asma binti Abu Bakar itu mendatangi Rasulullah untuk meminta fatwa. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku mendatangi aku." Ibunya Asma itu seorang kafir. Dia meminta aku untuk berbuat baik kepadanya. Apakah aku harus berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ya, berbuat baiklah engkau kepadanya." Masya Allah. Dalam surah yang lain dituliskan, ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang melaksanakan sholat asar di masjid. Kemudian ada rombongan orang Nasrani yang ingin menjumpai Rasulullah, dan mereka masuk ke masjid. Para sahabat menghalangi waktu itu. Kemudian kata Rasulullah, biarkanlah mereka masuk. Dan rombongan Nasrani itu masuk ke dalam masjid. Kemudian mereka sholat dan mereka menghadapnya ke arah timur. Masya Allah. Dari kisah itu, Ibnul Qayyim itu berkomentar yang mengandung muatan fikih. Beliau menulis, ahli kitab boleh memasuki masjid dan melaksanakan sholat di masjid di hadapan umat Islam dengan syarat suatu sebab dan tidak menjadi suatu kebiasaan. Masya Allah. Rasulullah sudah mengajarkan kita bagaimana toleransi dilaksanakan, bagaimana moderasi itu harus dilaksanakan. Bijaksananya Rasulullah, ya sahabat, bijaksana sekali Rasulullah itu ya. Masya Allah, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada hal-hal yang harus kita pahami ketika kita semakin kita dalam ilmunya ya, semakin dalam ilmu seseorang, maka ia akan semakin berkasih sayang kepada semua makhluk Allah. Dan semakin luas wawasan, pengetahuan keagamaannya, maka dia akan bersikap lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah merasa dia mengatakan dirinya beragama, tapi dia tidak berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, maka kasih sayangnya, pengetahuannya tentang agama itu dipertanyakan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu tidak pula menyembah apa yang aku sembah. Aku bukanlah penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu bukan pula penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Kembali lagi Allah perintahkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita harus toleran, harus moderat kepada orang-orang yang berbeda keyakinannya dengan kita, yang berbeda kepercayaannya dengan kita. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah ceramah Al-Quran singkat ini yang saya sampaikan. Izinkan saya menyampaikan lagi sebuah pantun. Kambing disembelih berlumur darah, disembelih di hari kurban. Mohon maaf segala salah, juga khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan al-haqqu murabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.